topi ala provokatif, ya, topi ala koboi yang lebar itu. Melihat hal itu, salah seorang anggota tim tata tertib mendekati lalu menegur dia, meminta dia untuk melepaskan topi itu. Tetapi si laki-laki ini menolak untuk melepaskan topinya. Setelah itu, seorang umat yang lain juga mengingatkan orang ini, menegur orang ini karena terganggu, menutupi orang yang di belakangnya supaya topinya dilepas. Tapi orang ini sekali lagi tidak mau melepas topinya. Tentu saja hal itu kemudian juga menarik perhatian Romo yang memimpin misa. Tapi Romonya diam saja karena masih memimpin misa. Selesai misa, segera Romo pun menemui si laki-laki yang memakai topi itu. Romo ini menyapa orang itu dengan ramah, berbincang-bincang, tetapi tanpa bertanya langsung menjudgment bahwa orang ini pasti orang baru, mungkin baptisan baru atau orang baru pindah dari paroki yang lain. Maka dia langsung mengatakan juga, oh baptisan baru ya. Maka lalu dia menjelaskan bahwa mengikuti perayaan Eucharis itu baik, tetapi kalau masuk gereja itu topinya harus dilepas dan segala macam sebagai macam hal yang lain itu tanpa bertanya basa-basi. Lalu orang itu pun menjawab si Romo itu katanya, Romo, terima kasih Romo sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Tapi sebetulnya saya ini bukan baptisan baru, saya sudah dibaptis sejak kecil. Saya juga umat paroki ini. Saya sudah di paroki ini selama 5 tahun. Tiap hari Minggu saya ikut misa di gereja ini. Tetapi puji Tuhan, hanya gara-gara topi ini, baru sekali ini, tadi ada orang tatip ngomong dengan saya, menyapa saya. Umat yang lain menyapa saya. Dan bahkan Romo pun menjumpai saya dan berbincang-bincang dengan saya. Baru kali ini. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, saya tidak mau berbicara mengenai topi, boleh nggak pakai topi dalam gereja ya. Fokusnya bukan itu. Tetapi sebetulnya ini kisah ini mau berbicara mengenai keramah-tamahan. Dalam arti bahwa orang itu hadir di gereja tidak sekedar sebagai kerumunan yang tidak saling mengenal, tetapi sungguh-sungguh saling memperhatikan, saling menyapa satu dengan yang lain. Saya tidak tahu apakah kisah ini menyentil diri kita setiap hari Minggu untuk misa, tetapi apakah kita juga jangan-jangan sama seperti orang ini, nggak pernah disapa oleh siapapun, tidak pernah menyapa siapapun, tidak mengenal, bahkan tidak peduli orang ini siapa, kenapa, apa yang terjadi, saya nggak peduli. Jangan-jangan ini juga terjadi dengan diri kita. Nah, bacaan-bacaan hari ini pun sebetulnya berbicara, semuanya berbicara mengenai keramah-tamahan. Sekali lagi, keramah-tamahan bukan sekedar menyapa, oh selamat pagi, atau berbahasa basi. Seperti kalau saya sedang olahraga, jalan keliling-keliling, lalu ada umat yang melihat, mengatakan, Romo selamat siang, mari mampir, dan bukan sekedar berbahasa basi, tetapi bahwa sungguh-sungguh ramah dalam artian bahwa saya membuka diri saya, keluar dari meninggalkan ego saya, menyambut yang lain, memperhatikan yang lain, peduli terhadap yang lain. Apa yang terjadi pada orang-orang di sekitar saya, pada orang-orang yang saya jumpai, saya peduli dan saya mau terlibat. Keramah-tamahan dalam arti itu. Keramah-tamahan itu sebuah bagian yang sangat penting dari budaya-budaya di Timur Tengah sebetulnya, yang iklimnya dunianya itu sangat keras karena banyak itu gurun pasir ya, iklimnya biasanya keras, maka butuh sebuah keramah-tamahan. Dan ini bisa kita lihat tadi dalam bacaan pertama, Abraham yang menyambut 3 orang asing yang berdiri di depan kemahnya. Kalau itu siang-siang hari dibiarkan begitu saja dicuekin, mereka pasti pingsan karena kepanasan. Maka Abraham itu dengan sangat
murah hati menyambut ketiga orang itu, disuruh masuk ke tendanya, bahkan disiapkan makanan, disiapkan pesta, diajak berbicara, berbincang-bincang. Ini sebuah keramah-tamahan, dan kita tahu akhir dari kisahnya bahwa ternyata tiga orang itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang hadir, dan bersyukurlah Abraham karena dia mau menyapa, mau menyambut, mau peduli terhadap sesama yang tidak dia kenal itu, yang ternyata adalah Tuhan yang kemudian memberkati hidupnya. Bacaan Injil ini juga tentang keramah-tamahan, bacaan yang sangat familiar untuk kita, tetapi saya mau mengajak Anda untuk kali ini melihat sisi keramah-tamahannya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus dan para murid itu sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, perjalanan yang panjang dari Galilea. Tidak ingat konteksnya, mungkin ini juga perjalanan ke Yerusalem untuk menyambut sengsara itu. Maka Tuhan dan para murid ini capek telah secara fisik, secara psikologis. Mereka membutuhkan sebuah tempat sekedar untuk beristirahat, untuk bisa menenangkan diri, untuk dihibur, diperhatikan, semacam itu. Setidak-tidaknya mendapatkan keramah-tamahan itu. Dan itu mereka dapatkan dari Maria dan Marta. Kita tahu kisahnya. Maria itu menyambut Tuhan, menunjukkan keramah-tamahan dengan satu cara, yaitu duduk menemani Tuhan dan para murid berbicara, bincang-bincang. Sementara Marta itu memilih cara yang berbeda, yaitu dengan melayani, menyediakan snack, menyediakan minuman, mungkin menyediakan air untuk membasuh muka, membasuh kaki, membasuh tangan, apapun itu. Marta itu sibuk dengan hal-hal itu. Apakah yang satu lebih baik daripada yang lain? Tidak juga, karena Tuhan Yesus itu sudah sangat bersyukur bahwa di hari yang melelahkan itu, dia dan para murid disambut dan menerima keramah-tamahan dari Maria dan Marta. Nah, masalahnya baru muncul ketika si Marta yang awalnya mau menyambut Tuhan, menunjukkan keramah-tamahan itu, tahu-tahu fokusnya beralih. Dari awalnya adalah mau menyambut Tuhan, bersikap ramah terhadap Tuhan, berbalik menjadi saya ingin menjadi fokusnya diri saya. Maka dia menegur Tuhan karena merasa jengkel dengan saudarinya Maria yang hanya duduk diam saja mendengarkan Tuhan. Jadi hati masuk ke dalam dirinya, fokusnya berubah, bukan menjadi beramah tamah terhadap Tuhan, tapi justru menegur Tuhan. Sebetulnya dia menjadi tidak ramah terhadap Tuhan dan para murid. Ketika dia mengatakan, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saya itu bekerja seorang diri? Itu tidak sopan, ya. Maka kalau Tuhan mengatakan engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya ada satu saja yang perlu. Apa itu yang satu saja yang perlu? Yaitu bahwa keramah-tamahan itu ditunjukkan bahwa Tuhan itu dilayani, disambut dengan cara apapun. Tuhan tidak mengkritik Marta karena dia sibuk dengan ini itu. Tuhan menghargai Marta. Tetapi ketika dia berubah fokusnya dari Tuhan ke dirinya sendiri, di situ bukan lagi keramah-tamahan, di situ bukan lagi pelayanan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, lalu apa artinya, apa pentingnya hari ini bagi kita semua di sini? Sekali lagi, keramah-tamahan itu hal yang tak terpisahkan dari iman kita. Kalau Anda semua sekarang pada hari ini datang di gereja ini atau mengikuti secara online, gitu ya, apa sebetulnya yang Anda cari di gereja? Tentu saja saya mau memuji Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan, saya mau berdoa, saya mau menyambut Tuhan. Bukankah semuanya itu adalah keramah-tamahan? Jika sekarang perayaan Ekaristi itu intinya adalah pada doa syukur agung, di mana Tuhan memberikan
dirinya kepada kita, terimalah dan makanlah, terimalah dan minumlah, makan dan minum. Bukankah ini keramah tamahan Tuhan terhadap diri kita yang mau menyambut kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Ketika Anda menyambut Dia dalam komuni, bukankah itu juga sebuah keramah tamahan? Tetapi jangan dilupakan hal yang penting. Apa sih intinya, poinnya dari keramah tamahan ini? Kenapa kita harus memperhatikan sesama, harus bersikap ramah terhadap sesama gitu ya? Apa nggak cukup Romo? Saya hanya beramah tamah dengan Tuhan dalam doa saja. Kita perhatikan sekarang, tadi bacaan pertama sudah saya bahas, bacaan Injil sudah saya bahas. Bacaan kedua, Rasul Paulus itu menjelaskan kuncinya kenapa keramah tamahan terhadap sesama itu penting. Dia mengatakan Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Kristus ada di antara kamu. Tidak, dia tidak mengatakan Kristus pernah ada di antara kita, enggak. Kristus ada di antara kamu. Saudara-saudari yang terkasih, dengarkan ini. Tuhan sekarang ini juga ada di antara kita. Bisakah Anda mengenali Dia? Dari rupanya apakah sungguh seperti itu? Lalu yang mana Tuhan? Bukannya saya kenal semua itu tadi. Theo, Mul, saya mengenal itu orang-orang ini, pasti bukan dia. Oh ya, yakin itu. Kalau semua saling mengenal, lalu dimanakah Tuhan? Siapakah Tuhan? Jangan-jangan kalau benar Tuhan itu ada di antara kita, jangan-jangan salah satu dari para Mesdian ini adalah Tuhan. Jangan-jangan salah satu dari para lektris itu Tuhan, atau para prodiakon ini, atau salah satu dari anak-anak yang sekarang ada di antara kita ini Tuhan, atau siapa? Atau ibu yang di kursi roda, bapak yang di kursi roda itu, atau di antara para guru, kita nggak tahu. Tapi yakinlah Tuhan itu ada di antara kita. Maka kalau Anda mau beramah tamah terhadap Tuhan, mau menyambut Tuhan, nggak ada cara yang lain. Satu-satunya cara adalah perhatikanlah, pedulilah pada orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang Anda temui, sama seperti Abraham tadi, supaya kita tidak melewatkan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya kita selalu waspada dan mampu selalu berusaha bersikap ramah, memperhatikan dan peduli kepada siapapun yang kita jumpai hari ini, dan semoga